Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan Mbak sekalian, kali ini saya akan menyampaikan jawaban ataupun sedikit penjelasan dari beberapa pertanyaan yang masuk melalui Digitani, yaitu masalah banjir, ya, masalah drainase. Jadi dulu kita menerjemahkan drainase itu sebagai saluran pembuangan. Ya. Nah sekarang terjemahan itu tidak begitu tepat, ya, karena kita berbicara dalam perspektif drainase yang berwawasan lingkungan. Ya. Jadi drainase yang pada prinsipnya adalah pengendalian kelebihan air di satu wilayah, satu area, maka air itu kita pandang sebagai sumber daya. Jadi jangan begitu saja dibuang, tapi dikendalikan. Ya, nah, ini yang kemudian menimbulkan berbagai persepsi, ya, yang kadang-kadang tepat, ya, pengertiannya, yang tapi kadang-kadang juga keliru begitu. Secara sederhana dapat saya sampaikan, umumnya yang menyebabkan air berlebih itu adalah hujan. Jadi hujan baik yang terjadi setempat, artinya setempat dengan wilayah yang tergenang, ya, ataupun hujan yang menyebabkan aliran upstream, ya, dari wilayah yang tergenang, ya. Jadi ini tentu berbeda, ya, tentu berbeda. Satu daerah di hilir sebagai contoh misalnya tidak hujan, ya, tapi tiba-tiba bisa banjir, ya. Mengapa, ya? Karena istilahnya banjir kiriman, ya. Airnya dikirim dari upstream, ya, aliran upstream. Jadi kejadian hujannya di hulu, ya, di hulu. Tapi ada juga kejadian banjir genangan yang kejadian hujannya ya di wilayah itu, ya, di kota itu. Nah ini sudah barang tentu memerlukan penanganan yang berbeda, ya. Untuk banjir dan genangan yang disebabkan oleh aliran upstream, ya tentu upaya-upaya perbaikan land use, ya, di catchment area ini menjadi penting supaya debit puncak yang terjadi tidak terlampau besar, ya. Kemudian juga upaya-upaya untuk membangun reservoir, ya, penahan banjir, ya, untuk kemudian dialirkan sesuai dengan kapasitas sungai. Nah itu juga bisa dilakukan. Berbagai cara bisa kita lakukan. Nah bagaimana dengan banjir yang disebabkan oleh curah hujan setempat, ya, artinya curah hujan yang turun di area genangan itu, ya. Nah biasanya ini juga terpengaruh, ya, oleh kapasitas, ya, dari tata air drainase mikro setempat, ya. Bahkan akan menjadi lebih sulit, ya, manakala kapasitas saluran mengecil, ya, gara-gara ada sampah, ya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah Ibu dan Mbak sekalian, di dalam menangani banjir dan genangan ini kita memang harus betul-betul bisa mendiagnosis, ya, fenomena atau kejadian banjir itu, ya, apa sesungguhnya penyebab utamanya, ya. Dengan mendiagnosis dengan benar, maka insya Allah kita bisa merumuskan, ya, langkah-langkah, ya, yang diperlukan, ya. Ada kalanya kita memang harus normalisasi sungai, normalisasi saluran, ya.
ada kalanya kita harus melakukan naturalisasi ya, yang lebih pertimbangkan faktor-faktor lingkungan. Demikian barangkali pandangan saya secara umum. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.